Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Jangan lupa kalau mau keluar-keluar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini pembelajaran tatap maya ya seperti biasanya, karena kita belum diperbolehkan tatap muka di sekolah. Untuk materi pada pertemuan kali ini itu materi ketiga, yaitu materi ukuran penyebaran data. Pada materi statistika kita yang sudah dipelajari itu ada 3 bagian, ada penyajian data, ada ukuran pemusatan data. Nah, yang terakhir ini adalah ukuran penyebaran data. Sebelumnya ibu punya quotes untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ada pepatah dari Aristoteles, bukan pepatah ya, ini seperti kata-kata gitu ya. Pendidikan itu mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Nah, maksudnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah paham? Nah, di sini itu maksudnya pendidikan itu mempunyai akar yang pahit. Pendidikan itu belajar. Nah, proses pembelajaran yang kalian sedang hadapi, yang sedang kalian lakukan itu mempunyai akar yang pahit, mempunyai masa-masa sulit, mempunyai banyak kesulitan, kesusahan, tapi buahnya itu manis, manfaatnya itu manis. Jadi ketika kalian sedang dalam masa-masa belajar, nikmatilah kesusahan itu. Akar yang pahit itu kalian nikmati dulu, kalian lewati prosesnya, karena kelak akan ada buah yang manis, akan ada manfaat yang manis, manfaat yang bagus yang akan kalian dapatkan ketika sudah berhasil melewati fase-fase itu. Jadi tetap semangat belajar ya, walaupun situasi pembelajaran tidak bisa dilaksanakan seperti dulu, seperti biasanya di dalam kelas. Meskipun pembelajaran dilaksanakan tatap maya, tetapi kalian harus tetap semangat dalam menjalaninya dan juga tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Kita lanjut untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuannya itu peserta didik dapat menentukan perhitungan ukuran penyebaran data, meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam dengan benar. Nah, kita review dulu untuk materi ukuran penyebaran data. Apa sih materi ukuran penyebaran data yang sudah pernah dipelajari? Nah, pada jenjang SMP, kalian sebenarnya sudah pernah mempelajari materi ini. Dulu yang dipelajari itu adalah jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, dan lain-lain ya. Di sini misalkan ada sebuah data yang tersebar di sini. Data-datanya itu diwakili oleh garis ya. Pada bagian sini itu ada nilai minimal, kemudian ada nilai maksimal. Ketika datanya dibagi menjadi 4 bagian, nah titik sini itu adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Bagian ini itu kuartil kedua atau bisa disebut dengan median atau nilai tengah, dan bagian ini adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, pada materi ukuran penyebaran data yang sudah pernah dipelajari di SMP itu ada jangkauan interkuartil, jangkauan antara kuartil 3 dan kuartil 1. Kemudian ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah kali jangkauan interkuartil. Nah, untuk materi di SMA ini, materi ukuran penyebaran data itu ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada jangkauan. Ini mungkin kalian sudah mudeng ya bagian jangkauan, karena sudah pernah ibu ajarkan di materi penyajian data. Untuk yang kedua itu ragam atau varian, ada juga simpangan rata-rata, ada juga simpangan baku. Nah,
Nanti keempat-empatnya ini kita akan kupas tuntas bersama. Materi penyebaran data. Kalian tahu penjual sepatu? Misalkan ya, ada sebuah daerah yang rata-rata ukuran sepatunya itu, ukuran sepatu masyarakat itu adalah 40. Nah, apakah penjual sepatu di daerah tersebut akan menjual sepatu dengan ukuran 40 semua? Kira-kira ada nggak penjual sepatu yang menjual sepatu tapi ukurannya 40 semuanya? Kenapa? Misalnya iya, kenapa? Misalnya tidak, kenapa? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, di sini tentu saja enggak semua sepatu yang dijual itu ukurannya 40, karena bisnisnya itu enggak akan bertahan lama jika demikian. Tetap ada masyarakat yang ukuran sepatunya bukan 40, meskipun rata-rata ukuran sepatu mereka itu 40. Nah, penjual sepatu itu juga harus tahu bagaimana data ukuran sepatu masyarakat daerah situ menyebar, apakah mendekati rata-rata atau menyebar merata, seperti itu ya. Nah, jadi ukuran penyebaran data itu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data itu berbeda atau bervariasi dari nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, yang pertama itu jangkauan. Jangkauan ini sudah pernah dipelajari ya di bagian penyajian data. Itu di penyajian data pada tabel distribusi frekuensi, bagian pertamanya itu kita harus mencari jangkauan datanya. Nah, di sini jangkauan data itu nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil, seperti ini. Kemudian ada contoh hasil nilai tes matematika 30 siswa sebagai berikut. Nah, jangkauan dari data tersebut adalah kita cari dulu nilai maksimalnya berapa dari semua data yang ada di situ. Nah, ternyata di situ nilai maksimalnya 88 dan nilai minimalnya itu 30. Jadi jangkauannya tinggal kita kurangi aja, 88 kurangi 30 sama dengan 58. Bagian kedua itu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Maksudnya apa itu? Nah, ini dia. Simpangan rata-rata itu bisa kita hitung pada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, simpangan rata-ratanya itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N nilai mutlak dari data ke I dikurangi rata-rata dari data tersebut dibagi banyaknya data. Untuk data berkelompok itu kita gunakan frekuensi kelas ke I dan nilai tengah data ke I. Jadi nanti sigma dari frekuensi kelas ke I dikali nilai mutlak dari nilai tengah data ke I dikurangi rata-rata dibagi sigma dari frekuensi. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya biar tidak bingung. Di sini ada contoh soal, hitunglah simpangan rata-rata dari kumpulan data itu. Di situ hal yang pertama harus kita cari adalah rata-ratanya, karena tadi di rumusnya itu ada rata-rata. Cara menghitung rata-rata di data tunggal, dijumlahkan semua datanya kemudian dibagi banyaknya data, ketemu 6,6. kemudian kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Data pertama itu 4, berarti 4 dikurangi 6,6. Nilai mutlak
dari 4 dikurangi 4,6. Data kedua itu 5, jadi nilai mutlak 5 dikurangi 6,6, dan seterusnya sampai data ke 10. Kemudian dibagi, banyaknya data ada 10. Nah, di sini jangan lupa ya, bentuknya itu adalah nilai mutlak. Jadi misalkan 4 dikurangi 6,6 itu kan hasilnya 2,6, negatif 2,6. Karena di sini dinilai mutlak kan, jadi nggak pakai negatif lagi, tapi jadi positif semua. Nah, semua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya 14 dibagi 10, ketemu simangan rata-ratanya 1,4. Nah, untuk simpangan rata-rata dari data kelompok, di sini untuk menghitung simpangan rata-rata dari data kelompok, kita tentukan dulu rata-ratanya dengan menambahi beberapa kolom di sebelah kanannya. Untuk XI itu nilai tengah dari kelas 40 sampai 44 itu 42 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kelasnya dikali nilai tengah dari kelas, ketemu 84 460 di total jadinya 210. Jadi rata-ratanya 2100 maksudnya. Jadi rata-ratanya sigma frekuensi kelas KI dikali nilai tengah data kelas KI dibagi sigma frekuensi dari semuanya. 2100 dibagi 40 ketemu rata-ratanya 52,5. Setelah itu kita tambahi 2 kolom lagi di sebelah kanan untuk menghitung nilai mutlak dari nilai tengah kelas KI dikurangi rata-ratanya. Nilai tengahnya kan XI-nya kan di sini 42 dikurangi 52,5. 52,5 itu dari rata-ratanya. Tadi kita sudah hitung rata-rata 52,5. Karena ini nilai mutlak, diingat-ingat ya, karena ini nilai mutlak maka hasilnya selalu positif. Kemudian kolom yang sebelah kanannya lagi itu dikalikan dengan frekuensi kelas KI. Jadi di sini 10,5-nya dikali 2, 5,5 dikali 10 dan seterusnya. Kemudian kita total. Jadi di sini langsung bisa kita ketahui simpangan rata-ratanya 184 dibagi 40. Jadi hasilnya 4,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 4,6. Itu untuk materi simpangan rata-rata. Selanjutnya ada ragam atau varians. Di sini ragam atau varians itu adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data itu tersebar. Ada 2 rumus ragam atau varians yang kita pelajari untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini simbol dari ragam atau varians itu adalah S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma I dari 1 sampai N data ke I dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Bedanya di simpangan rata-rata itu selisih dari data ke I dengan rata-ratanya itu di ragam atau varians dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya data. Untuk data berkelompok seperti biasanya kita menggunakan frekuensi kelas KI dan juga nilai tengah dari kelas KI. Nah, kemudian ada juga yang namanya simpangan baku. Nah, kenapa tadi simbol dari ragam atau varians itu S kuadrat? Karena di sini simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau varians. Jadi tadi S kuadrat, kalau misalnya simpangan baku berarti S saja, karena S sama dengan akar dari sigma I dari 1 ke N, nilai data ke I dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dan dibagi N. Untuk data berkelompok kita menggunakan frekuensi kelas KI
nilai tengah dari kelas VI dikurangi rata-rata dikuadratkan, kemudian dibagi sigma frekuensi per kelasnya. Langsung ke contoh soalnya saja ya, biar tidak bingung. Di sini ada contoh, tentukan ragam dan simpangan baku data dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, langkah pertamanya sama seperti yang simpangan rata-rata, kita mencari rata-rata dari datanya dulu dengan menambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Kolom yang pertama itu berisi nilai tengah dari tiap kelasnya, kemudian sebelahnya lagi frekuensi dikali nilai tengah dari data tersebut. Di sini nilai tengahnya 42 kali 2 84, 47 kali 10 470 dan seterusnya. Ketemu deh rata-ratanya 2120 dibagi 40 yaitu 53. Kemudian untuk mencari kelanjutannya, mencari ragam atau variasinya, ditambahkan 2 kolom lagi di sebelah kanannya untuk menghitung XI nya itu nilai tengahnya 42 dikurangi 53 itu adalah rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Di sini 40 dikurangi 53 itu negatif 11 dikuadratkan jadi 121 dan seterusnya. Kemudian kolom yang paling terakhir itu hasil dari kolom yang keempat ini dikalikan frekuensi per kelasnya, 121 dikali 2, 36 dikali 10 dan seterusnya, kemudian dijumlahkan. Nah, ragam atau variasi dari data tersebut adalah ini, sigma total dari frekuensi dikali x1 min x bar kuadrat ini 1260 dibagi banyaknya data jumlah frekuensinya 1260 dibagi 40 hasilnya 31,5. Nah, untuk simpangan bakunya itu S sama dengan akar dari ragam atau varian. Jadi akar dari 31,5 yaitu 5,61. Nah, coba kalian tonton lagi video ini dan dituliskan ya, rumus-rumusnya itu ditulis di buku supaya kalian tetap bisa ingat. Untuk latihan soalnya, silakan kalian menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku data pada tabel berikut ini. Dikumpulkan maksimal seminggu setelah diberikan pada form tugas di Semanda Searching. Ditulis di kertas, kemudian bagian atasnya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ibu di email indana.18 @students.unes.ac.id atau juga bisa langsung WA ke nomor HP ibu. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.